ini kanker usus besar. Dokter tuh langsung vonis nanti pakai kantong ya, pakai stoma. Stoma itu nanti kamu BAB-nya di perut. Soalnya di anus kamu itu ada tumornya ganas, jadi harus diangkat gitu. Hari ini kita kedatangan lagi tamu yang spesial, seorang ostomate, yaitu orang dengan stoma di perutnya. Halo Kak Tuti. Halo Kak. Oke, ini mungkin teman-teman belum familiar dengan kata stoma ya. Stoma itu kalau aku dulu belajar IPA itu stomach, jadi kayak berhubungan sama perut gitu kan. Berarti ini ada hubungan sama perut nih. Jadi menurut yang aku baca kemarin, stoma itu lubang yang dibuat terus kemudian ada kantongnya. Karena mungkin dari usus dan juga dari kantong kemihnya sudah tidak berjalan dengan baik, bener ya? Lubang yang dibuat di perut karena pencernaannya udah nggak bisa dialiri, jadi dibuatlah stoma di perut ya gitu. Oke, jadi pengganti anus lah istilahnya. Dan ini ada kantungnya ya? Ada stoma bag ya. Namanya stoma bag ya. Oh, stoma bag. Itu seperti modelnya kayak plastik gitu ya katanya ya? Ada sih, aku bawa. Oh, bawa. Oke, boleh. Nanti kita akan lihat, cuman ini mungkin teman-teman boleh nonton sampai habis karena menurut aku ini juga pengetahuan yang luar biasa banget. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita ambil dan semoga bisa jadi semangat juga yang mungkin bukan ini tapi penderita lainnya juga bisa ikut semangat. Dan menurut aku yang paling bikin aku senang adalah itu sudah terjadi 14 tahun lalu, 2008. Betul. Mbak Tuti divonis cancer usus ya, kalau bisa bilang. Iya, diagnosa CA recti berarti kanker usus besar. Kanker usus besar, tapi sampai sekarang masih bisa di sini 14 tahun kemudian masih terbilang sehat dan bisa melanjutkan hidup dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi waktu tahun 2008 apa yang terjadi saat itu? Jadi pasca melahirkan itu aku tuh nyeri yang sangat hebat di perut dan pinggang gitu. Dari situ aku tuh sering bolak-balik ke rumah sakit untuk rawat inap gitu. Terus sebelumnya waktu hamil waktu itu sama sekali nggak ada rasa sakit nyeri? Nah waktu hamil tuh sama sekali nggak ada rasa sakit, mungkin karena hamil kan gendut ya, jadi dia kayaknya ruangnya lebih luas gitu. Tapi kalau ke dokter kandungan itu aku selalu bilang keluhannya apa Bu? Keluhan aku susah buang air besar. Terus kata dokter wajar katanya kalau ibu lagi hamil susah buang air besar rata-rata wajar gitu. Jadi makan sayur sama buah aja yang banyak gitu. Nah abis melahirkan perutnya kok masih gendut. Terus nyerinya tuh rutin gitu. Enggak setiap jam tapi nyeri gitu. Sampai nggak kuat lagi rawat inap. Terus di rumah sakit di Bogor itu aku dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais. Rumah sakit kanker Darmais ketemu sama dokter bedah digestif. Di situ semuanya pemeriksaan tuh dari awal lah ya, mulai dari cek lab, kolonoskopi, CT scan gitu. Terus semuanya dokter sih ngebilangin ya ini kanker usus besar gitu. Saat itu juga. Waktu itu berapa bulan pasca melahirkan akhirnya divonis dokter ini kanker usus besar? 2 bulan kayaknya. 2 bulan. Wah. Saat lagi susahnya ngurus anak. Iya, lagi memang lagi ASI juga gitu. Nah, setelah saat itu divonis kanker usus besar, ini masih terbayang-bayang ya Pak. Kalau inget itu tuh flashback tuh, nara aku bergetar gitu, kayak lukanya dicolek lagi gitu. Harus tarik napas gitu. Saat itu apa yang ada di pikiran Mbak Tuti? Kalau dokter kan bilangnya ini diagnosanya kan kanker usus besar. Jadi kalau ngomong sama aku tuh selalu akunya nangis. Terus dokter tuh langsung vonis nanti pakai kantong ya, pakai stoma. Aku kan bukan keluarga itu bukan dari orang-orang medis, jadi paham apa itu stoma kayak gitu. Aku tanya, stoma itu apa? Stoma itu nanti kamu BAB-nya di perut. Kok BAB-nya di perut? Iya, soalnya di anus kamu itu ada tumornya ganas, jadi harus diangkat gitu. Harus dioperasi. Kalau sama aku gak mau dipasang stoma. Jadi bilangnya sama suami, sama
sama pelan. Sama minum air putih boleh. Jadi bilangnya sama suami, sama orang tua lah ya. Karena buat menyambung hidup, jadi nggak mau ya suami akhirnya mau tanda tangan buat operasi. Yang saat itu Mbak Tuti nggak tahu itu operasi apa? Dokter awal bilangnya udah nanti pakai kantong gitu. Jadi aku bilang sama ibu, nanti aku cacat dong gitu. Gitu. Nanti aku cacat atau kan aku orang Sunda ya. Jadi ngomongnya tuh Sunda gitu. Nanti aku cacat atau ma gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak apa-apa gitu. Kan buat kebaikan kamu gitu. Terus tahu aku ada di ruang operasi lah ya. Ada di ruang operasi. Pas bangun dari habis operasi kan HCU kan, di ruang HCU. Nah, yang aku pegang tuh pertama perut dulu, beneran kan nih ada kantongnya gitu. Ternyata nggak ada, alhamdulillah tuh. Jadi waktu itu operasi untuk mengangkat kanker? Bukan, operasi buat ngangkat si tumornya itu. Oh, tumor. Jadi aku lihat tuh kan dokter tuh pas abis angkat tumornya itu ngeliatin penyakitnya kayak apa. Jadi diliatin sama suami sama keluarga, ini penyakitnya gitu, dipoto sama suami liatin nih kayak gini gitu. Jadi kayak daging besar, cucuk gitu. Ngeri lah. Terus lumayan ukurannya gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu masih bisa disambung karena katanya jaraknya masih jauh gitu, jadi masih bisa disambung. Nah, abis operasi itu selesai, aku kan harus lanjut lagi sama treatment kemoterapi dan radiasi. Jadi waktu itu kemoterapi per 3 minggu, terus sekaligus radiasi 25 kali. Oke, berarti gitu. Yang diambil itu tumor yang ada di usus besar, yang itu menghalangi jalan si BAB itu. Iya, betul. Nah, tumor itu berarti kansernya dong atau? Iya, jadi kalau tumor ganas itu namanya kanker. Oh, oke. Berarti itu udah sebenarnya diangkat, diambil dan kemudian disambung kembali. Bisa disambung kembali. Tapi setelah itu harus ada kemoterapi tersebut. Kemoterapi, terus aku radiasi. Setahun tuh masih bisa bertahan, aku bisa BAB normal lagi kayak dulu. Nah, tapi lama-kelamaan karena efek dari kemoterapi dan radiasi itu, jadi ususnya mengkerut gitu. Jadi nggak bisa diariri lagi ke bawah gitu. Jadi aku konstipasi terus, nyeri terus. Terus dokter bilang, "Tut, ini nggak bisa dialiri lagi. Jadi kamu mau nggak mau harus pasang stoma gitu." Orang makan tuh pasti harus ada yang keluar kan. Jadi mau nggak mau ya udah pasang stoma akhirnya itu setahun kemudian. Oke, berarti mungkin kalau dari pandangan medisnya itu siapa tahu bisa dengan pertamanya diambil dulu, terus kemudian kemoterapi. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak berarti harus pakai stoma tersebut gitu ya. Selanjutnya efek dari kemoterapi dan radiasi kalau aku ya, itu pakai stoma itu karena efek dari kemo dan radiasi gitu. Terus akhirnya mau nggak mau kan harus pakai stoma tersebut ya? Iya, mau nggak mau pakai stoma akhirnya. Jadi awalnya sih memang berat pasti. Orang rumah juga nggak tahu kan gimana cara perawatannya, gimana ganti kantongnya, kayak gitu-gitu. Karena itu kan perubahan hidup yang terjadi kayak membalikan tangan gitu kan, tiba-tiba terjadi aja gitu kan. Iya, jadi aku dulu ganti kantong aja harus ke Darmais, harus ke Jakarta gitu. Terus dokter bilang, ngapain sih kesini tuh jauh-jauh banget untuk ganti kantong gitu. Di Bogor ada gitu klinik untuk perawatan stoma gitu. Jadi aku kesana tuh, ke Woker namanya. Nah di situ ketemulah sama yang namanya stoma nurse. Jadi stoma nurse-nya apa? Jadi nggak semua perawat itu bisa merawat stoma. Jadi perawat itu harus sekolah lagi kalau memang mau jadi stoma nurse. Memang butuh yang
kebesaran hati kalau mau jadi stoma nurse, karena yang dirawat Ambil itu kan feses ya. Oh ya, yang dirawat, yang dibersihin itu kan feses gitu. Jadi kalau orang jijian kayaknya nggak mungkin. Nah, ketemu sama stoma nurse, diajarin cara gimana ganti kantong, perawatan stoma, kalau iritasi kayak apa harus gimana. Terus diketemuin sama perkumpulan komunitas ostomed gitu. Jadi aku di situ, oh ternyata banyak ya yang orang-orang berkantong kayak aku. Jadi bukan aku aja gitu. Jadi yang tadinya aku cuman di kamar nggak mau keluar kemana-mana bawa minyak wangi gitu ya, takut ada yang kebauan atau apa gitu. Ketemu teman-teman nih, kok survive, kok bisa ya kayak gitu-gitu, mandiri kayak gitu. Jadi hati aku terbuka gitu. Gak sendirian lah. Ya lama kelamaan akhirnya ikhlas sih. Dengan ikhlas ya udah bisa menerima keadaan dengan sendirinya gitu. Ya ini juga yang aku pelajari dari beberapa teman-teman narasumber yang udah datang, juga memang komunitas yang sama gitu ya sama kita gitu. Itu tuh benar-benar bisa, yang tadinya down jadi benar-benar dia bisa bangkit lagi dan melanjutkan hidup gitu. Oke. Nah, ini juga kita belajar tentang stoma ini, kantong stoma ini katanya harus diganti setiap 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari sekali kalau aku. Tergantung sih. Kalau wafernya memang masih nempel, itu bisa, ada yang bisa sampai 10 hari, ada yang bisa yang sampai 5 hari, tapi kalau aku nggak bisa. Karena udah kecium bau nggak enak, udah gatal-gatal di kulit, itu daripada menyebabkan iritasi mendingan aku ganti aja. Lagian kan aku punya suami. Kualitas hidup aku tuh nggak bakalan bagus kalau misalnya stoma aku nggak terawat dengan baik. Oke, ini ya berarti kira-kira ya. Nah, itu yang merah itu stomanya. Berarti itu nyambung ke usus di dalam ya? Jadi kayak usus, harusnya kayak ke bawah, tapi dia belokin gitu. Oh iya, jadi nyambung ke situ kan ya, biar harusnya ke anus mungkin, jadinya ke stoma itu ya, jalur stoma itu, terus akhirnya keluar ke si stoma bag. Oke, boleh nggak aku tanya, tapi mungkin ini boleh jawab boleh nggak? Maksudnya kalau misalkan kita yang lewat anus itu kan pasti kayak ada sakit perut, terus kemudian ngeden, terus kemudian keluar fesesnya. Kalau ini sama nggak? Nggak. Jadi kalau orang udah berstoma itu udah nggak ada rasa. Even stomanya kita pijit-pijit, pegang-pegang, itu dia udah nggak ada rasa. Jadi tiba-tiba misalnya aku bangun tidur dia udah penuh aja. Udah nggak ada rasa sama sekali. Gitu. Makanya butuh kantong stoma gitu. Dan itu stoma harus diganti di klinik tersebut atau sekarang udah bisa ganti sendiri? Sekarang udah bisa ganti sendiri, malahan lebih pinter ostomednya dibanding stoma nurse-nya, rata-rata gitu. Kalau kantong stomanya tuh ada jenisnya atau? Ada. Soalnya itu ada 3 macam sih. Ada yang kolostomi. Kolostomi itu untuk usus besar. Jadi biasanya penyakitnya itu di usus besar. Iliostomi itu di usus halus. Keluarannya itu encer karena di usus halus. Nah itu yang rentan suka bocor. Karena keluarannya masih kayak diare, orang diare, encer gitu. Nah satu lagi urin. Urin. Ya, urin itu biasanya salah satunya karena kanker prostat. Kantong kemih juga ya. Kalau yang tadi itu yang kayak usus halus tuh biasanya iliostomi. Biasanya sakit apa itu? Macam-macam sih, ada yang TB usus. Ya, jadi kan aku kerja di Woker, ketemu dengan ostomed baru. Jadi paling nggak jadi tahu lah keluhan-keluhan orang dengan iliostomi, dengan kolostomi, dengan urostomi gitu. Kalau iliostomi itu rentan bocor karena ya itu satu, karena keluarannya masih encer. Itu penyebabnya apa? Kan kalau misalkan tadi mungkin yang usus besar kan biasanya gara-gara cancer usus besar. Kalau tadi kan kantung kemihnya ini. Kalau yang si usus halus nih penyakitnya apa? Sekarang tuh kayaknya kayak makanan tuh emang kalau dari aku mungkin nggak ada faktor genetik atau apa, tapi mungkin karena faktor makanan. Jadi macam-macam sih kenapa dia di iliostomi, kenapa dia kolostomi. Bisa kena apa namanya yang suka makan pedas itu usus buntu juga. Kemarin ada pasien yang memang usus buntu akhirnya pasang kolostomi karena udah rusak gitu, karena udah pecah, jadi harus sementara pasang kolostomi gitu. Mungkin kan ini Mbak Tuti udah terlalu banyak pengetahuan tentang
apa namanya, stoma ya. Ada berapa kemungkinan terjadi di Indonesia? Mungkin dari kita berapa 300 juta penduduk, ada berapa yang pakai stoma? Banyak Kak, secara data sih aku gabung sama perkumpulan ostomed seluruh Indonesia. Sebetulnya banyak. Nih, salah satunya kenapa aku bikin konten TikTok itu untuk mengedukasi teman-teman supaya paham, supaya mereka mengerti bahwa kamu dengan stoma bisa hidup kamu tuh ya udahlah sama aja, dulu lewat pintu sekarang lewat jendela, tapi kualitas kamu tuh kualitas hidup kamu bisa sama aja karena dia nggak menghalangi aktivitas kamu gitu. Satu lagi sih sebetulnya yang pengen aku notice ini, kenapa bikin konten itu, pengen didengar sama pemerintah bahwa kita komunitas ostomed itu besar dan ada di Indonesia. Pengennya sih dari dinas kesehatan, dari pemerintah sendiri lebih aware sama kita ostomed di Indonesia, karena harga kantong di Indonesia itu nggak manusiawi gitu. Ini kan kantong tuh udah kebutuhan deh kayak gimana orang mau beli kantong dengan harga misalnya 30-60 ribu yang nantinya bakalan dibuang, tapi nggak ada susah gitu. Subsidi dari pemerintah juga lah ya. Ada sih di rumah sakit, tapi mereka paling ngasih cuman BPJS itu 1 atau 3 gitu sebulan. Mungkin nggak tahu aku dapat berapa, aku belum pernah dapat soalnya. Nah, ostomed itu banyak yang ngeluhnya itu bingung mau beli beras atau mau beli kantong gitu. Kalau beras ya buat mereka makan gitu. Nah kalau kantong, kalau nggak pakai kantong nanti gue gimana? Cari nafkah gitu kalau yang udah berkeluarga gitu. Terus gimana nanti berhubungan sama pasangan, kayak gitu-gitu sih. Ya, dan aku juga dengar katanya ada beberapa yang mungkin akhirnya memilih beli beras, akhirnya kantongnya pakai kantung plastik gula, plastik yang kiloan itu kan ya. Bener. Terus kemudian di double tip, wah itu menyedihkan sekali ya. Nah itu yang bikin iritasi ya. Gitu. Nah ini makanya seneng sih ada kamu di sini juga. Awan kemarin juga sempat ngobrol sama yang plasma, yang kurang darah dan thalassemia juga. Mereka sebenarnya ada juga subsidi dari pemerintah gitu kan. Nah, semoga dengan ini juga pemerintah juga bisa dengar juga, jadi yang kebutuhan stoma ini juga diperbanyak juga dan lebih murah juga harganya lah ya. Iya, lebih manusiawi lah, tolonglah kita ini. Karena banyak sekali ya ternyata. Banyak komunitasnya ada loh gitu. Siapa sih yang mau diginiin gitu? Kan enggak, ini kan bukan pilihan kita gitu, karena ya buat menyambung hidup kan. Ya, bener. Oke. Nah, mungkin boleh cerita tentang apa sih kesulitan sebagai seorang ostomed? Selain tadi kan kita udah cerita soal susahnya cari kantong mungkin. Ya itu mungkin satu ya, susah jadi ostomed itu kesulitannya susah cari kantong, harganya lumayan mahal. Terus sebetulnya orang dengan penyandang stoma keluar dari rumah sakit tuh kadang-kadang mereka pulang ke rumah nggak dibekali dengan edukasi dan informasi yang benar gitu. Jadi dokter bedah mungkin ya udah dia bikin stomanya aja. Selanjutnya untuk perawatannya diserahkan sama perawatnya. Tapi nggak semua perawat itu bisa merawat stoma. Ya, jadi kalau dia udah pulang aja. Nah, bingung kan nanti si ostomednya itu udah di rumah, ini gimana cara ganti kantongnya, gimana dia cara rawat stomanya, kalau iritasi gimana, kalau bocor gimana, terus nanti gue masih bisa nggak kerja gitu. Terus kalau yang punya pasangan bisa enggak gitu. Nah, itu kesulitan ostomed. Sebetulnya itu semua tuh bisa dijawab sama stoma nurse gitu. Tapi sayangnya di Indonesia juga stoma nurse sedikit jumlahnya. Yakin aku dikit. Terus sama ini aku pengen tanya, kantongnya ini tuh mudah didapat tapi mahal, atau memang udah mahal susah lagi dapatnya? Kalau yang berkualitas ya, yang bermerek. Yang bermerek sebetulnya banyak di toko online. Tapi kok nggak tahu ya kalau yang di daerah-daerah akses internet tuh udah bisa atau belum. Makanya kan ada cerita yang cuman pakai batok kelapa atau pakai plastik gitu. Susah gampang.
sebetulnya gampang kalau di kota-kota besar, dia tinggal beli di toko online aja. Cuman ya itu Ya, Kak, harganya lumayan. harganya gitu. Dan itu misalkan kalau dipakai cuman 4-5 hari kan berarti sebulan harus butuh 6 ya? Sebulan lebih, Oh, lebih lebih? dari 8. Oh iya 8. Kalau bocor misalnya. Oh iya harus ada persediaan juga Ya, ya. kalau bocor kadang-kadang pernah aku satu hari bisa ganti 2 kantong. Wow. Bener. Satu hari bisa ganti 2-3 kantong karena dia satu, pemasangannya nggak bener. 2, aku tuh mungkin makan pedas atau apa jadi diare gitu. Yang rentan-rentan bocor ya itu, yang diarenya itu. Nah, posisi stomanya itu di mana tuh kalau boleh tahu? Kalau kolostomi di kiri, Kalau stomi di kiri. kalau kolostomi di kiri, kalau iliostomi itu biasanya di kanan. Heeh. Nah, kalau apa satu lagi urostomi yang urin, aku nggak tahu ya di mana ya dia, kanan atau kiri gitu. Di bawah mungkin ya. Hmm. Ini mungkin kita bahas soal bagaimana peran keluarga waktu itu, saat itu sampai sekarang. Yang tadi aku bilang di awal bahwa yang menarik adalah waktu itu divonis cancer, yang mungkin buat semua orang pasti itu sangat menyeramkan ya, begitu divonis cancer. Dan pasti di otak tuh kayak, oh hidup gue udah gak lama lagi nih. Atau mungkin kadang ada dokter yang hidup kamu tinggal sebentar lagi, atau mungkin 3 tahun lagi, ini mah paling gini doang gitu. Ada nggak saat itu momen-momen kayak gitu? Kalau momen-momen kayak gitu, untungnya aku ketemu sama dokter yang memang baik sama aku. Mungkin dia ingat aku karena mungkin cuman aku kali pasien yang di ruang operasi air susunya tuh ngalir terus katanya. Karena kamu baru ya lahiran. baru lahiran itu. Tapi itu sama sekali nggak pengaruh ke ASI segala macam ya? Abis operasi kemoterapi udah nggak deket lagi sama anak karena efek radiasinya itu. Jadi jauh. Aku nggak deket, nggak boleh deket ya sama anak kan masih bayi, ada radiasinya gitu. Peran orang tua sih paling. Suami support lah gitu. Jadi ibu aku tuh gini Kak, ibu aku tuh ngomongnya pedes tapi bener gitu. Jadi kamu tadinya sehat, minta sehat sama Tuhan. Jangan sampai nyerah sama penyakit kamu gitu. Kamu punya anak, ingat, jangan sampai anak kamu punya ibu tiri gitu. Kamu mati, nanti suami kamu nikah lagi gitu. Jadi emang bener kan? Soalnya aku sama dia seumuran kan. Berarti kan saat itu masih muda banget ya? Ya, masih muda, umur 25 tahun. Jadi ngomongnya pedes tapi bener kena gitu. Jadi inget anak kamu harus sembuh. Kalau kamu mati, suami kamu nanti pasti kawin lagi. Nggak mungkin nggak kawin lagi, nanti anak kamu punya ibu tiri. Aku ngalamin punya ibu tiri, kata dia. Susahnya setengah mati mau makan aja gitu. Jadi aku itu di situ sih kayak ya udah, gue mau sembuh gitu. Aku mau sembuh, aku mau sehat gitu. Itu yang mencambuk aku lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya semua tuh sebenarnya orang tua tuh kan nggak kepengen anaknya duluan lah ya sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi ya, mau cacat mungkin dibilang atau mungkin nyusahin orang tua, pasti orang tua pengen tetap hidup kan, mau gimana pun juga. Oke. Sekarang anaknya berarti udah umur berapa ya? Udah 14 tahun. Ya, udah 14 tahun. Kelas 3 SMP gitu. Oh iya benar, 3 SMP, 14 tahun. Kelas 3 SMP. Alhamdulillah sih. Makanya tuh aku khawatir gitu sama dia. Khawatirnya karena mamahnya kan ini ada kansernya. Jadi aku ke dia tuh makanan apa yang dia makan tuh kalau dia jajan gitu nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh ini. Jadi dia yang bertanya-tanya, mama emang aku kenapa? Aku juga sama kok sama teman-teman yang lain, kenapa aku nggak boleh makan itu tapi orang lain boleh gitu. Terus aku yang ke dia ngomong, emang kamu mau kayak mama nanti BAB-nya di perut gitu. Soalnya dia Ini namanya anak-anak iya, ya. masih gitu, masih
belum nyampe lah kayaknya otaknya, jadi masih belum ngerti kenapa teman aku boleh makan, aku nggak boleh gitu-gitu. Dan aku paham juga sih kalau jadi Mbak Tuti juga apa ya, pasti ada traumatis dan nggak mau terjadi sama anak juga gitu kan. Karena kan aku cuma punya satu, dia doang. Jadi habis kemoterapi radiasi itu aku udah nggak dapet bulanan lagi sampai sekarang. Iya. Jadi aku nanya nih sama dokter, dok, aku bisa hamil lagi nggak sih gitu. Pengen banget punya anak cewek gitu. Terus dokter juga bilang gini, udah tuh satu aja, satu juga jadi orang gitu. Oke, by the way kalau bisa bicara soal cancer, berarti udah bersih total saat itu? Jadi kalau kata orang teman-teman perawat udah 15 tahun sih sebetulnya udah aman. Tapi kemarin tuh aku kan setiap setahun sekali tuh kontrol. Nah terus aku ngerasa sih mungkin karena makanan aku juga agak jorok apa gimana gitu, jadi terakhir kontrol itu ada kayak benjolan kecil di hati. Ada benjolan kecil di hati tapi ukurannya kecil. Terus dokter bilang ini nggak mungkin dioperasi karena ukurannya masih kecil, jadi kamu minum obat. Jadi udah setahun setengah aku minum obat kemoterapi lagi. Efeknya gini nih, jadi hitam. Oh, jadi ini gara-gara obat tersebut gitu ya? Jadi minum 2 kali 2 sehari. Udah setahun setengah sih. Tadi kontrol juga lanjutin lagi ya obatnya gitu. Oh oke. Tapi setahun sekali? Apanya? Kontrolnya? Kalau sekali kan tiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali minum, 1 minggu istirahat, terus nanti ketemu dokter lagi 2 minggu gitu. Gara-gara tadi juga habis ambil darah, kan harus lihat hasil SEA-nya gitu. Mudah-mudahan sih aman-aman aja ya. Amin. Oke, nah sebagai seorang ostomed apa sih ketakutan terbesar? Kalau aku sih alhamdulillah ya, suami masih sayang gitu sama aku. 14 tahun nemenin aku dengan stoma gitu, karena mungkin dia lihat aku juga is okay, gak masalah gitu. Ternyata istrinya juga survive kayak gitu. Tapi aku tuh banyak DM juga yang banyak curhatan juga dari komunitas. Mereka baru menikah, punya anak gitu, tiba-tiba ditinggalin karena si suaminya atau si istrinya pakai stoma gitu. Itu kan menyedihkan ya. Sebetulnya sih orang dengan stoma itu bisa punya pasangan gitu. Toh kita berhubungan aja kan udah beda nih anatominya kan. Kan kalau stoma di atas, kalau organ intim lain kan udah beda kan posisinya juga. Jadi buat teman-teman yang di luar sana nih yang belum tahu, sebetulnya ostomed itu bisa punya pasangan atau enggak, bisa. Enggak mungkin enggak bisa gitu. Ketakutannya jangan sampai susah cari kantong, Kak. Itu aja sih. Kalau kantong susah ya kualitas hidupnya enggak bener, enggak bagus. Jadi sebenarnya ostomed itu akan aman-aman aja dalam arti bisa melakukan aktivitas dengan baik. Benar. Makan juga biasa aja, tapi mungkin ada pantangan seperti pedas dan segala macam. Dan menurut aku itu juga kan di dalam, jadi kalau secara penampilan juga nggak kelihatan gitu kan. Hanya orang-orang terdekat doang yang tahu. Tapi dengan catatan kualitas dari kantongnya pun harus baik. Iya betul. Ya kan, kalau misalkan kurang baik atau mungkin yang murah-murah atau bahkan tadi kantong plastik saking nggak ada uangnya, itu bisa bikin iritasi. Bener. Dan iritasi itu efeknya apa? Bakal perih, terus kemudian sakit pasti. Tapi stomanya tuh diganti beberapa tahun sekali nggak yang salurannya itu? Enggak. Kalau stoma tetap itu aja berarti seumur hidup. Berarti stoma itu kayak bibir, Kak. Stoma itu kayak bibir. Jadi dia bisa kembang kempis. Itu kalau misalnya kita ciuman aja gitu akan kerasa kan gede apa itunya. Nah, dia juga kalau misalnya habis makan pedas atau apa akan kerasa perih. Tapi kalau nggak kerasa yaitu kalau misalnya dia keluar, karena udah nggak ada syarafnya. Oke, wow, luar biasa. Oke, nah kalau misalkan pernah nggak sih dapet mungkin pandangan negatif dari orang-orang? Pandangan negatif pernah, sama kerabat sendiri malahan. Jadi aku ceritanya ribut lah sama dia, tapi ujung-ujungnya kenapa dia malah bully aku tentang stomanya.
lo kemana-mana bawa kantong tai juga, lo bawa toilet, lo bau gitu-gitu. Dan ya, satu lagi ada terakhir, jadi kan konten aku tuh sempat viral kan, nah ketonton tuh sama mantan gitu. Terus mantan aku tuh bilang sama teman aku, untung ya gue dulu nggak nikah sama dia. Lah kenapa emang? Gue jijik atau apa gitu? Nah itulah kayak gitu. Jadi kayaknya memang stoma masih tabu. Belum semua orang paham. Karena kan kayak orang dengan stoma itu kan, penyandang stoma itu sebetulnya dia disability, tapi disability yang tidak terlihat kan. Jadi kalau misalnya dia pakai baju bener, kayaknya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu aku pakai stoma gitu-gitu. Kalau misalnya aku naik kereta aja nggak penuh nih, nggak pernah aku disuruh duduk gitu. Ya karena kan nggak tahu juga. Ya kan, betul. Oke. Nah, ini setelah 14 tahun masih ada dan masih sehat, kerja di klinik juga kan? Iya, kerja di klinik. Kalau aku sih lebih ke lebih memotivasi si osteomed ya. Jadi dia biar semangat, nggak terpukul gitu. Jadi kalau perawatannya sama stoma nurse, tapi kalau merasa nggak sendirinya, aku dampingin. Nah, salah satunya ya, kalau biar lebih jelasnya ya nonton kontennya gitu. Mungkin terakhir deh, mungkin buat teman-teman di sana yang sekarang mungkin lagi divonis macam-macam atau ada omongan bakal pakai stoma dan lain-lain, apa pesannya Mbak Tuti yang mungkin sekarang udah bisa survive sampai 14 tahun? Kalau untuk stoma itu kan sebetulnya buat menyambung hidup ya. Nggak mau sih, orang tuh nggak mau pakai stoma. Tapi kalau buat menyambung hidup kamu, mau nggak mau harus gitu. Semangat. Awalnya sih harus ikhlas dulu sih. Pakai stoma itu awalnya harus ikhlas. Terus jalanin aja lah. Tuhan gak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Kamu ikhlas, lama-kelamaan kamu akan bisa berdamai dengan diri kamu sendiri gitu. Cocok. Sekarang kita boleh lihat ya kantong stomanya seperti apa, katanya bawa. Stoma itu kan macam-macam ya Kak ya. Kantong stomanya juga macam-macam, banyak macam-macamnya. Nah ini tuh salah satu yang aku bawa. Nih untuk bayi aja juga ada tuh. Bayi? Ya bayi juga ada yang pakai. Dari kecil berarti dia begitu lahir divonis sesuatu ada, enggak, karena biasanya ada atresia ani atau ada hisprung itu. Nanti cari aja itu atresia ani atau hisprung tuh apa. Terus biasanya pas lahir itu dia memang nggak punya anusnya, jadi dipakai stoma gitu. Ini untuk bayi ada. Terus kantong itu banyak, ada yang one piece, ada yang two piece, ada yang close end. Kalau close end ini yang sekali buang, biasanya ini dipakai di rumah sakit karena memang penuh udah buang, ganti lagi yang baru. Nih kalau misalnya yang one piece itu kayak gini nih modelnya one piece. Yang one piece tuh kayak gini. Jadi nanti di stomanya tinggal ditempel aja. Tapi harus bersih dulu ya area stomanya. Terus nanti setelah dia nempel nih, misalnya di perut, kalau penuh nih setengah, ini misalnya BAB-nya udah segini, itu harus dibuang ke toilet. Udah dibersihin, dilipat lagi, dipakai lagi. Ini kan nempel di perut. Nanti kalau misalnya dia udah gak nempel nih, ini namanya wafer. Dia kalau misalnya udah gak nempel, ya udah ganti. Terus kalau misalnya dia bocor, ganti semuanya. Sorry. Gitu. Berarti ini nempel di perut. Nempel ke stoma. Nempel di area stoma. Dia akan keluar fesesnya ke sini. Terus misalkan udah sampai segini nih. Udah sampai segini, buang. Masih kepake dong berarti? Masih nempel, masih wafernya masih nempel. Berarti terus feses lagi, segini lagi bisa buang lagi. Sampai ininya tercopot. Terus sampai misalnya baunya nih si kantongnya udah gak enak. Kuat, Terus kerasa gatel misalnya di area stomanya, udah ganti aja gitu. Terus stoma juga ada yang tupis. Itu kan yang langsung nempel tuh ke perut. Ada yang tupis. Kalau tupis kayak gini nih bentuknya. Jadi nanti ini nempel nih di stomanya, tinggal ditempel aja gitu. Berarti yang diganti ini doang ya? Nanti bisa ini diganti ini ya. Yang diganti itu doang ya. Nah, biasanya ini kan yang konvek. Ini tuh kenapa dia pakai konvek? Karena ada stoma-stoma yang kayak belalai.
Bukan stoma yang mendelap ke dalam. Kalau yang konveks biar nggak bocor harus pakai yang konveks. Oke. Nah ini ada juga yang flat. Yang flat ini untuk stoma yang prolapse. Jadi kayak keluar si stomanya kayak belalai. Oke. Nah pakainya yang ini. Itu untuk stoma itu yang nentuin dokter? Apakah kamu yang mendelep atau kayak yang itu? Jadi jam terbang dokter mungkin beda-beda Kak. Jadi aku nggak tahu ya kenapa. Aku juga heran gitu kenapa si A stomanya bisa kayak belalai, si B kok stomanya mendelep ke dalam. Nah mereka kan dokternya macam-macam nih, beda-beda gitu. Entah itu jam terbang atau apa juga. Jadi itu tergantung dokternya lah ya, maksudnya bukan karena ini kamu sakitnya ini jadi kayak gini, enggak juga ya. Makanya perlu sebetulnya stoma sitting gitu. Jadi dokter dibantu sama stoma nurse untuk menentukan letak si stomanya itu. Kalau misalnya kamu ibadah kan kalau sholat itu kita pasti akan ruku sujud biar dia nggak terganggu nih kita sholat sujud rukunya posisi stomanya harus bener gitu, makanya harus stoma sitting. Nah butuh bantuan lah sebetulnya dokter dengan adanya stoma nurse ini ya, kebantu lah. Kadang-kadang ada dokter, ada dokter bedah tuh yang main itu aja operasi aja tanpa dia stoma sitting dulu gitu. Oke, paham. Nah berarti ini juga pengetahuan yang luar biasa ya teman-teman. Semoga dengan ini juga kalau misalkan ada keluarga atau apa, jadi kita pengetahuannya juga lebih luas paling enggak. Nah ini buat apa nih? Ini mungkin kayak buat iritasi gitu-gitu ya? Atau gimana? Itu salah satunya buat itu tadi kayak stomanya misalnya mendelep, butuh pasta atau butuh seal buat biar gak gampang bocor aja. Oke. Nah ini kalau iritasi pakai stoma fodder, dan ini semua harganya nggak murah, mahal harganya gitu. Oke. Wah, luar biasa. Ya semoga aja sih pemerintah notice ini ya. Mudah-mudahan bisa aware sama ostomed di Indonesia karena komunitasnya banyak gitu. Oke, tadi kan sempat juga mention masalah ibadah gitu kan. Nah, kalau ibadah sendiri gimana? Kalau di Muslim, ya kalau Muslim kan memang harus bersih, harus suci ya. Jadi karena dia stoma itu gak ada syarafnya, jadi udah keluar nih fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi orang dengan stoma, kalau misalnya dia mau ibadah, itu harus pertama kalau misalnya mau ngambil wudhu itu sebelumnya dibersihin dulu kotorannya, dibuang dulu berarti. Dibuang dulu. Jadi dibuang bersih, kita ambil wudhu, sholat. Even kita sholat dia keluar, dia kentut, itu udah sah karena nggak ada syarafnya. Kadang-kadang juga soalnya aku nih sholat itu sambil keluar, sambil kentut, ya itu kan kita nggak ada syarafnya. Jadi itu bukan kehendak kita. Ya Tuhan Maha Pengasih lah. Malah tapi anehnya di Malaysia itu harganya lebih murah. Malaysia, Singapura harganya lebih murah. Nah nanti bulan Oktober aku diundang nih sama ASPOA buat kayak dokter se-ASEAN ya, dokter ostomed sama stoma nurse gitu, conference gitu-gitu, bantuan-bantuan stoma kayak gitu. Aku tuh dinominasiin untuk bisa jadi ostomed terbaik. Mantap. Doain aja lah. Semoga ya. Amin. Oke. Sebelumnya makasih banget Mbak Tuti udah mampir sini dan juga udah kasih pengetahuan yang luar biasa nih buat kita. Semoga dengan podcast ini, obrol-obrol kita, paling nggak teman-teman bisa dapat positifnya pengetahuan tentang stoma yang mungkin belum banyak yang tahu. Dengan ini teman-teman jadi lebih banyak tahu, dan paling nggak teman-teman bisa lebih bersyukur lagi sama apa yang sekarang teman-teman punya. Keluarga, pekerjaan dan lain-lain, kesehatan juga itu salah satu yang kita syukuri juga ya. Terima kasih sekali lagi, semoga Mbak Tuti sehat selalu, terus bisa menjadi berkat juga buat banyak orang, banyak teman-teman ostomed juga. Mbak Tuti bisa jadi berkat yang luar biasa, dan terima kasih sekali lagi teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.